Api menjalar dari sebuah kapal. Ada kebakaran di gelandang bawah. Jerit ketakutan keras melebihi gemuruh gelombang yang datang. Risau camar membawakan. Syair ini adalah penggalan dari lagu Celoteh Camar Tolol dan Cemar milik Iwan Fals, musisi legendaris dengan khusus menciptakannya untuk mengenang tenggelamnya kapal penumpang motor Tampomas II di perairan Kepulauan Masalembo, Laut Jawa tanggal 27 Januari 1981. Larikya Pilu, satir juga syarat kritik. Tragedi Tampomas II memang meninggalkan cerita yang tak pernah tuntas dibahas. Banyak yang meyakini kecelakaan ini tidak murni sebagai sebuah musibah. Ada dugaan kecerobohan dan praktek culas. Faktanya, Tampomas II yang dibeli dengan harga mahal dari perusahaan Jepang dianggap sudah tidak layak mengarungi laut. Usianya telah uzur dan merupakan kapal bekas yang dimodifikasi. Bau korupsi menguap saat pembeliannya. Iwan Fals menyindir pada bait berikutnya. Sebuah kapal bekas terbakar di laut lepas. Itu penumpang terjun bebas. Beli lewat jalur culas. Yang pertama yang saat kita dengar waktu kejadian itu miris ya, prihatin. Wah, tenggelam kan kapal Tampomas. Dan kalau nggak salah saya diabadiin di lagunya Iwan Fals kalau saya nggak salah, gitu ya. Nah, saya sempat dulu nanya apa sih Tampomas, ternyata kapal yang tenggelam di, mohon maaf kalau saya nggak salah, di Laut Masalembo di Sulawesi gitu, dekat situ. Nah, pernah dengar. Sempat ini juga tuh ya, sempat viral juga, kalau zaman sekarang tuh bilangnya viral ya. Iya, sempat viral juga. Itu yang kapal terbakar kan ya? Iya. Mendung bergayut di langit ketika KMP Tampomas II lepas jangkar dari dermaga di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kapal dengan lebar 22 meter dan panjang badan 125 meter akan bertolak menuju ujung pandang Sulawesi Selatan. Perut kapal disesaki 1.054 penumpang, 82 awak, 191 mobil, dan 200 motor. Belum terhitung penumpang gelap dan barang bawaan lainnya. Lama perjalanan diperkirakan 3 hari 2 malam. Di hari pertama, Tampomas berlayar gagah dengan sigap menaklukkan Laut Jawa yang terkenal ganas. Ombak awal tahun memang terkenal tinggi, berkisar 7 hingga 10 meter dengan kecepatan angin 15 knot. Masalah mulai datang di hari kedua. Tengah malam tanggal 25 Januari, tiba-tiba Tampomas II berulah. Beberapa bagian mesin rusak dan mengalami kebocoran. Api memercik, diduga berawal dari puntung rokok yang menyambar bahan bakar. Kru kapal berusaha memadamkannya. Namun si jago merah semakin mengganas dan mulai menjalar ke kompartemen mesin karena pintu dek terbuka. Generator untuk menarik air dari laut juga tak berfungsi. Usaha pemadaman menemui jalan buntu. Kepanikan melanda di tengah hujan badai yang sedang mengamuk. Tragedi menunggu tiba.
memang peristiwa itu kerap dibilang atau disebut tragedi Titanicnya Indonesia. Ya, ini kapal Tampomas II ini kalau kita lihat review sejarahnya kapal bekas ya, itu kapalnya dibeli tahun 1956 dan ternyata dari berbagai laporan sebelum dia berlayar dia sempat mengalami banyak kerusakan. Dan juga standar operation prosedur atau SOP penyelamatan yang menurut saya pada waktu itu juga parah banget ya, karena dengan penumpang sebanyak itu jumlah sekoci penyelamatnya hanya 6 buah dan itu pun yang berhasil diturunkan hanya 2, belum termasuk juga tanggung jawab para ABK yang tidak bertanggung jawab ya, yang saya tahu, karena mereka menurunkan sekoci untuk menyelamatkan diri sendiri. Kebetulan saya waktu itu juga berdinas di kapal. Nah, kapal kita juga dikerahkan untuk menolong korban-korban dari KM Tampomas II. Di Tampomas II itu kan berangkat dari Jakarta itu tanggal 24 Januari ya kalau tidak salah 81. Nah, tanggal 25 malam dia mulai terbakar itu. Dia mulai terbakar. Nah, sepanjang pengetahuan kita dia terbakar itu karena pipa bahan bakarnya bocor, kena api menyala. Nah, dipadamkan pakai portable, gagal. Mau dipadamkan pakai air laut, pompa air laut, ternyata pompa air lautnya mati. Karena diesel generatornya mati. Mati mungkin karena bahan bakarnya bocor, ditutup pipanya, dieselnya mati. Di tengah kondisi darurat, sang kapten Abdul Rifai berusaha mendamparkan kapal ke pulau terdekat. Ikhtiarnya gagal karena baling-baling tak berfungsi. Keadaan semakin genting karena radio ikut mati. Akibatnya, pesan SOS ke kapal lain dan pelabuhan tak bisa dilakukan. Kapal terombang-ambing dalam cuaca yang gelap gulita. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah lempar suah dan berharap pertolongan datang. Tampomas menunggu waktu karam di sekitar Masalembu, Jawa Timur. Perairan Laut Ganas yang disebut sebagai segitiga bermudanya Indonesia. Itu para pelaut banyak menyatakan begitu. Mungkin karena posisinya di situ kan pertemuan arus, pertemuan angin, pertemuan segala macamnya itu ada di sekitar Pulau Masalembu situ. Proses evakuasi ada beberapa versi laporan. Ada yang bilang karena proses cuaca, tetapi sebetulnya ketika terjadi kebakaran di geladak mesin itu salah satu staf yang Pelni ya di ujung pandang itu sudah melaporkan ada kecelakaan kebakaran tersebut, tapi ada pengakuan bahwa dia mendapatkan instruksi agar melaporkannya ke Jakarta itu hanya sekedar kebakaran ringan ya. Jadi ketika proses penyelamatannya itu juga tidak serius mungkin ya, dan tidak bisa bergerak cepat. Ditambah lagi dengan perangkat evakuasi yang juga tidak memadai di kapal tersebut. Secercah harapan muncul bersamaan dengan terlihatnya mentari pagi tanggal 26 Januari. Kepulan asap dari kebakaran bodi Tampomas II mulai terlihat. Kapal motor Sangihe yang tengah melintas pertama melihatnya. Pertolongan tiba, disusul kedatangan kapal tanker Istana 6 dan kapal penolong lain. Nah, nanti besok paginya karena asap banyak, ini menarik perhatian kapal-kapal yang lewat Masalembu. Salah satunya KM Sangihe itu, yang dibawa pimpinan kapten kapal saya itu Pak Sumirat. Nah, itu kapal pertama yang datang mendekat menolong si Tampomas II. Baru datang beberapa kapal, Ilmanui, kemudian Istana 4, kapal-kapal Angkatan Laut. Tapi saat itu ombaknya besar sekali, kapal kita pun itu sangat sulit untuk waktu itu keluar karena ombaknya terlalu besar. Ombaknya besar memang waktu itu. Evakuasi tak semudah yang dipikirkan. Masalembu kembali mengganas. Hujan deras disusul ombak besar
membuat proses pertolongan berjalan lambat dan tak maksimal. Hanya puluhan orang saja yang berhasil dipindahkan dalam waktu 37 jam. Penumpang yang tak sabar dan tak tahan dengan panasnya jilatan api nekat meloncat ke laut. Hari Selasa tanggal 27 Januari 1981 pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Kapal yang dirakit tahun 1957 menyerah. Laut Jawa memakannya. Bangkai Tampomas tenggelam ke dasar laut Masa Lembu. Sebanyak 753 penumpang berhasil diselamatkan. Data angka tentang penumpang yang selamat dan menjadi korban pro kontra dan berseliweran sampai kini. Tragedi terbesar sepanjang sejarah pelayaran Indonesia itu sudah 40 tahun berlalu. Namun sederet teka-teki masa menggema sampai kini. Hampir semua ahli menyoroti kalau musibah ini terjadi karena kondisi Tampomas memang sudah tidak layak berlayar. Pihak Jepang juga menyebut kapal sudah afkir karena sudah 25 tahun. Ada kesan memaksa kalau kapal ini baik-baik saja. Semua berujung untuk melindungi pihak-pihak yang diduga melakukan praktek lancung saat pembelian. Sebenarnya memang betul di Masa Lembu itu ada kaitan dengan segitiga Bermuda. Jadi banyak sekali mau pesawat terbang atau kapal maritim, banyak sekali yang celaka di sana dan itu jarang selamat ya. Tapi kalau untuk kapal Tampomas itu mutlak musibahnya itu karena dari kerusakan dan keteledoran si penumpang. Oh, berarti memang tidak ada hubungannya dengan hal-hal tidak ada hubungannya dengan hal-hal mistis. Tim penyelidikan dan anggota parlemen pernah meminta untuk mengusut tuntas skandal korupsi tender pembelian kapal yang namanya diambil dari nama sebuah gunung di Sumedang. Hasil investigasi menyimpulkan kalau Tampomas dibeli dengan anggaran cukup fantastis, seharga 8,3 juta US dollar oleh sebuah perusahaan yang ditunjuk. PT Pelni mengangsur selama 10 tahun. Ya, setelah itu kan diupayakan dicari apa sih penyebabnya, bagaimana sejarahnya segala macam, tapi tertutup sampai hari ini tidak jelas. Apa yang ada di belakang Tampomas itu tidak ada yang jelas. Selalu saja ada kisah heroik di balik sebuah musibah. Tragedi Tampomas II memunculkan Kapten Abdul Rifai sebagai tokohnya. Seperti diceritakan banyak saksi hidup, ketika kapal mulai bermasalah menuju karam, hampir semua penumpang dan anak buah kapal berusaha menyelamatkan diri sendiri. Tetapi tidak dengan Abdul Rifai. Sang nahkoda memperlihatkan tanggung jawabnya. Tidak saja menolak meninggalkan kapal saat bantuan datang, ia berusaha dengan cara apa saja membantu menyelamatkan penumpang. Ia memenuhi janji untuk menjadi orang terakhir yang meninggalkan kapal. Sang kapten tak selamat. Ia tenggelam bersama rumah keduanya tersebut. Nah, jadi Kapten Rifai ini sebelumnya Letnan 2, dia di Angkatan Laut. Jadi dia Letnan 2 di Angkatan Laut, ditempatkan di KM Sangihe. Yang pertama melihat Tampomas itu KM Sangihe. Kapal di mana dulu waktu konfrontasi Irian, nah dia ditempatkan di atas kapal itu sebagai Letnan 2 di Sangihe. Tapi setelah situasi selesai, beliau tidak meneruskan karirnya di Angkatan Laut, tapi memilih meneruskan karirnya di pelayaran sipil. Kapten Rifai ini apalagi kalau kita lihat dari periodenya, dia kelahiran tahun 1936 ya. Kalau kita bisa lihat dari sejarahnya, Kapten Rifai ini justru pernah terlibat di dalam operasi Trikora bersama pahlawan Trikora saat itu kan Yosudarso ya. Jadi
Kalau misalnya kita membaca dengan runut kronologi tragedi Tampo Mas II, Kapten Abdul Rifai ini yang terakhir meninggalkan kapal. Itu sesuai dengan memang ibaratnya apa ya, janji atau spirit dari seorang tentara militer yang pernah mengenyam di dalam karir kelautan ya. Nah, sebetulnya malah ini hal yang harus dicontoh ya sebagai kapten, sebagai orang yang paling punya tanggung jawab. Berarti memang dia melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Penumpang kan sebetulnya kan tanggung jawab dari si kapten ini juga gitu. Dan ya tanggung jawab kemanusiaan juga. Malah kadang-kadang kan pemimpin yang lari duluan kan kalau ada masalah gitu kan. Merinding ya, luar biasa, Masya Allah, mudah-mudahan matinya syahid tuh yang kayak gitu. Kapten Rifai ya, mudah-mudahan. Jasad Kapten Abdul Rifai sempat dikuburkan secara massal bersamaan dengan korban yang lain di Sulawesi. Beruntung, identitasnya terkuak melalui tulisan Hasanah di cincin yang dipakainya. Hasanah adalah nama istrinya. Pemerintah menganugerahinya gelar nahkoda utama dan dikuatkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto. Kalau yang saya lihat untuk Kapten Abdul Rifai itu sangat berbaik hati ya. Terus beliau juga punya jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi, bertanggung jawab, dan beliau juga pada saat menjadi nahkoda di kapal Tampo Mas itu beliau benar-benar mengabdikan dirinya untuk hidup dan mati hanya untuk menyelamatkan orang atau penumpang lainnya. Bahkan di saat detik-detik terakhir pun juga Kapten Abdul Rifai banyak sekali menolong orang-orang sampai terakhir akhirnya dia menghembuskan napas tenggelam beserta kapal Tampo Mas. Tampo Mas II mungkin saja tidak sedramatik kapal pesiar mewah Titanic yang menubruk gunung es di Samudra Atlantik Utara tahun 1912 dan dibuatkan filmnya oleh Hollywood. Tampo Mas II lebih dari itu. Ia musibah sekaligus tragedi. Musibah karena yang terjadi memang sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Disebut tragedi karena berawal dari sikap culas dan serakah segelintir orang. Nyawa manusia yang menjadi taruhannya. Sebuah kapal bekas